Oke. Untuk sesi hari ini, kita ada di mata pelajaran fisika bersama Kak Majid. Sebelumnya, perkenalkan nama Kakak Aliani Syakira, biasa dipanggil Kak Alia. Di sini Kakak sebagai host yang akan menemani sesi live class di hari ini. Kepada Kak Majid, dipersilakan. Oke, terima kasih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Alhamdulillah, senang sekali Kakak bisa ketemu lagi dengan teman-teman PPLS IPA untuk hari ini ngambis bareng ya. Jadi selama sepekan ini ya dari mulai hari Senin ya kemarin, dari mulai hari Senin teman-teman yang PPLS itu jamnya sedikit berubah. Dan selain jamnya sedikit berubah, ada acara gantinya juga. Jadi kalau di pekan sebelumnya kemarin ada challenge di setiap kali sesi, maka di pekan ini teman-teman akan mendapatkan sesi yang berbeda, yaitu namanya adalah Ambis Ekstra. Namanya keren sekali ya. Namanya Ambis Ekstra. Kenapa kok diganti seperti itu? Kenapa kok nggak namanya challenge aja? Karena kemarin challenge itu kami dapat banyak sekali masukan. Soal-soalnya asik, tapi mereka lebih butuh pembahasan kan dibandingkan dengan kunci jawaban ya. Jadi ada kunci jawaban itu udah seneng, tapi mana dong pembahasannya Kak, mana dong pembahasannya. Nah, ini nanti yang akan menjadi sesi pembahasannya. Jadi sesi Ambis Ekstra ini adalah nanti ada akumulasi dari 2 kali kira-kira ya. Jadi 2 kali sesi challenge. Biasanya kita ada sesi challenge 2 kali 20 menit. Jadi Ambis Ekstra dilaksanakan setelah sholat maghrib seperti ini. Nanti ada 40 menit untuk kita bahas soal-soal bareng gitu ya. Insya Allah kita akan bahas soal untuk fisika. Insya Allah kita akan bahas tentang listrik, yang dimana listrik ini kebetulan teman-teman sekarang sedang jalani di pembelajaran di SMA kelas 12-nya, termasuk listrik DC ini adalah bab yang cukup sering keluar di SBMPTN atau namanya UTBK kalau yang sekarang ya. Gitu, oke? Nah, jadi insya Allah nanti kita akan bahas beberapa soal, utamanya soal-soal yang kemarin sudah kita keluarin di challenge. Jadi nanti kita akan ketemu dengan soal yang kemarin sudah kalian kerjain ya. Jadi untuk soal yang kemarin sudah keluar, mungkin kita bahasnya secara cepat aja. Nanti ada soal-soal baru, soal-soal yang levelnya ini, soal-soal yang levelnya pelatihan, dan nanti di akhir akan ada pembahasan soal UTBK tahun 2019 yang dulu tentang listrik dinamis juga. Oke, sudah ada berapa orang? 66 orang. Wah, kayaknya masih banyak yang belum balik nih dari sholat maghrib. Nggak apa ya. Yang sudah datang, terima kasih. Sudah datang tepat waktu. Kita akan coba mulai aja. Jadi yang teman-teman yang terlambat nanti, ya biar nanti kalau seandainya butuh slide-nya balik, ya nanti akan balikin. Gitu ya. Oke. Oke, kakak mau share dari sini dulu. Oke, jadi Ambis Ekstra ini pembahasan soal-soal dari bab yang kemarin sudah kita bahas ya. Teman-teman sudah membahas tentang listrik dinamis arus searah, itu mulai dari pembahasan tentang besaran-besarannya. Apa aja sih besaran-besaran yang dipelajari dalam listrik dinamis arus searah? Hanya ada 3, teman-teman. Hanya ada 3. Yang pertama adalah tentang arus, yang kedua tentang hambatan, dan yang ketiga tentang tegangan. Ketiga besaran ini nanti akan dihubungkan dengan hukum Ohm. Sudah, itu aja. Jadi pembahasannya di listrik dinamis 1 itu menggunakan hukum Ohm untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan listrik dinamis arus searah. Maka kalau nanti nggak selesai gimana? Nanti akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Tapi sebagai spoiler, dari tahun 2004 sampai tahun 2000 berapa kemarin yang terakhir keluar? 2019. Itu soal yang keluar cukup sekali, hanya cukup sekali menggunakan hukum Ohm saja. Jadi dengan hukum Ohm saja itu sudah sangat cukup untuk menyelesaikan soal-soal bahkan tipikal soal SBMPTN di rentang tahun 2004 sampai tahun 2019 kemarin. Gitu ya. Tahun 2021 nggak ada soal listrik. Gitu ya. Nggak apa, nanti kita akan recall kembali yang UTBK yang paling baru yaitu soal listrik di tahun 2019. Tapi kita mulai satu-satu dulu. Dari besaran yang pertama. Oke, jadi kakak mau menjelaskan ini dengan secara interaktif. Jadi teman-teman nanti kalau kakak tanya ini boleh langsung dijawab di kolom chat ya. Kolom chatnya dikunci nggak Kak? Kak Alia? Halo Kak Alia?
Kolom chatnya dikunci nggak? Oh, everyone ya. Oke, kalau everyone, nanti teman-teman nanti di nggak apa-apa. Nanti kita akan apa namanya pembahasannya biar lebih lancar gitu ya. Oke, dari soal nomor 1 dulu, dari soal nomor 1 dulu. Wah, ini bukan saya nih. Tunggu sebentar. Nah. Oke, kita mulai dari soal nomor 1 dulu. Tentang arus. Arus itu adalah besaran yang membedakan antara listrik dinamis dengan listrik statis. Jadi teman-teman harus bisa menentukan dulu arusnya seberapa. Apa sih arus itu? Aliran muatan per satuan waktu. Jadi aliran muatan satuannya kulom, nah waktu satuannya detik. Jadi 1 ampere itu kira-kira 1 kolom per detik. Nah, 1 kolom itu sebenarnya didasarkan dari banyaknya elektron yang mengalir. Nah, maka ketika ada rangkaian arus yang sekian ampere, berapa elektronnya? Ayo kita coba kerjain di soal nomor 1. Oke, kita coba kerjain soal nomor 1 ya. Soal nomor 1 ada arus mengalir. Oke, ada arus mengalir, maka ini adalah arusnya. I sama dengan 64 MA. Tahu nggak M di depannya itu apa? Tulis di kolom chat. Tulis di kolom chat, M itu apa? M itu apa? Ayo. Bukan meter, salah, bukan meter, bukan meter, salah. Ayo apa ayo? 64 MA. M itu mili, betul. Jadi M itu bukan meter ampere, tapi mili ampere. Yang menandakan mili itu adalah orde. Orde itu apa? 10 pangkat. Nah, di sini mili di sini berarti dia 10 pangkatnya adalah tunggu. Nah, 10 pangkat min 3 ampere jadi mili seperti itu ya. Nanti ada orde apa lagi? Ada banyak sekali orde. Ada yang 10-nya ke atas, ada yang 10-nya ke bawah, atau 10 pangkatnya positif dan 10 pangkatnya negatif. Ada 10 pangkat min 3, 10 pangkat min 6, min 9 dan seterusnya. Untuk kali ini 10 pangkat min 3 itu mili ampere ya. Oke, maka kita lanjutkan. Jika ada arus sebanyak 64 mili ampere, kemudian berapa banyak elektron yang menembus penampang dalam waktu 5 detik. Oh, berarti ini T-nya 5 sekon. Gitu ya. Diketahui di sini muatan 1 elektron itu adalah 1,6 kali 10 pangkat min 19. Maka kalian bisa menuliskan I sama dengan Q per T. Dengan Q-nya itu apa? Muatan total atau muatan elektron yang mengalir. Atau kita bisa bilang jumlah elektron dikalikan muatan elektronnya. Gitu ya. Jadi jumlah muatan itu apa? Ya total dari muatan banyaknya elektron yang mengalir gitu. Jadi ini bisa kita tuliskan I sama dengan N dikali E per T gitu ya. Yang dicari apa? Yang dicari adalah jumlah banyaknya. Karena banyaknya berarti N yang akan kita cari, maka N sama dengan I kali T. Nah, per E gitu. Oke. Oke, sip. Nah, maka ini bisa kita masukkan langsung. I-nya 64 kali 10 pangkat min 3. T-nya 5. Nah, dibagi E, E-nya berapa? E-nya yang ini tadi, 1,6 kali 10 pangkat min 19. Gitu ya. Maka bisa kita kerjakan, maka 1,6 dikalikan 64 dibagi 1,6. 1,6 ya, 64 dibagi 16. 16 itu 4 pas ya. Jadi kalau ini kita coret-coret, maka ini hasilnya 40 ya. 10 pangkat min 19-nya naik jadi 10 pangkat 19. Jelas? Maka nanti ada 40 kali 5 kali 10 pangkat min 3 kali 10 pangkat 19. Gitu kan? Nah, maka tinggal 40 kali 5, 200. 200 dibagi 1000, 200 dibagi 1000, 0,2. 0,2 dikalikan 10 pangkat 19, jadi 2 kali 10 pangkat 18. Makanya jawabannya yang A. Jelas ya? Jelas? Oke, jadi kalau teman-teman ingin mengerjakan secara komplit seperti itu. Triknya teman-teman bisa mendapatkan jawaban yang paling mudah dengan cara melihat ordenya. Jadi kakak jelasin cara yang benar dulu ya. Ini cara yang benar. Jadi nanti kalau ada ulangan harian gitu ya, ngerjainnya dengan cara yang benar ya. Jangan cara yang cepat. Jangan nanti salah semua nanti pengerjaannya.
Tapi kalau SBMPTN atau apa namanya UN itu ada triknya. Triknya dengan apa? Dengan melihat ordenya saja. Salah. Dengan melihat bilangannya saja. Cukup dengan melihat bilangannya saja, teman-teman bisa langsung tahu jawabannya yang mana. Cara ngeceknya gimana? Dilihat dulu ordenya. Nih, lihat. Ordernya 10 pangkat 18 semua. Jadi 10 pangkat 10 pangkatnya boleh kalian nggak usah dilihat dulu. Tinggal dilihat angkanya berapa. Tinggal dilihat angkanya berapa ya. Jadi kalau ini saya pindahin, maka I-nya angkanya 64, T-nya angkanya 5, terus yang bawah 1,6 ya. 1,6 gitu kan? Atau 16 boleh. 16 gitu. Nah, maka coret-coret 4, 4 kali 5, 20. Ya sudah, di depannya 2, selesai. Jawabannya A. Jadi kalau mau cepat, caranya dilihat bilangan pokoknya saja. Tapi kalau mau benar, ngerjainnya kayak kakak dengan melihat ordenya. Jelas ya? Nah, di sini ada beberapa pertanyaan yang masuk ke kakak. Salah satunya adalah 10 pangkat min 3 dari mana, Kak? Itu yang tadi. Nah, yang ini. Tadi pembahasannya adalah 64 miliampere. Nah, mili itu adalah 10 pangkat min 3. Gitu ya. Oke, N-nya apa? N-nya N adalah jumlah elektron yang mengalir gitu ya. Ya, jadi Ki itu apa? Ki yang ini, Ki yang besar. Ki yang besar itu adalah muatan listrik yang mengalir total, muatan total. T-nya apa? Waktu. Nah, muatan listrik yang mengalir total itu apa? Ya, muatan total dari elektron. Jadi boleh ditulis jumlah elektron kalikan muatan 1 elektron. Gitu. Jelas ya? Oke, cocok. Jelas ya? Jadi tinggal ini persamaan yang sangat-sangat sederhana. Nanti kalau ada soal yang seperti ini, kalau kalian ingin cepat, boleh banget tinggal dimasukkan bilangan pokoknya. Pastikan ordernya sama, tapi kalau ordernya beda, nggak boleh. Harus dikerjakan secara urut. Jelas ya? Oke, cocok. Maka kita lanjutin di soal nomor 2. Ini juga yang kemarin keluar juga di soal challenge ya. Jadi kakak mau jelasin secara cepat. Ada hubungan antara hambatan dengan bahan-bahannya. Maka sebuah hambatan itu nilai hambatannya atau nilai resistansinya itu dilihat dari 3 besaran. Ada besaran apa aja? Yang rumusnya kemarin kakak sebutin rumus Rempelo. Masih ingat rumus Rempelo? Nah, rumus Rempelo ya. Rho L per A. Kakak menyebutnya rumus Rempelo. Itu enak banget diapalin. Rho L per A. Rho-nya apa? Rho-nya itu adalah hambatan jenis yang menunjukkan nilai kerapatan materi. Semakin rapat sebuah materinya atau penyusun partikelnya itu harus makin sulit untuk lewat. Bayangkan kalian ada di sebuah kemacetan, ya kan? Kemacetan itu kan mobil-mobilnya rapat, sehingga kalian makin sulit untuk melewati sebuah jalan. Karena makin sulit, R-nya makin gede. Begitu juga dengan L. Kalau Rho tadi itu adalah hambatan jenis, kalau L itu apa? Panjangnya. Panjang kawatnya atau panjang bahannya. Mirip seperti kita bilang tentang panjang jalan. Semakin panjang jalan yang kita lalui, berarti kita makin sulit untuk nyampe di tujuan kita kan? Karena makin sulit, R-nya makin gede. Nah, Rho dan L ini hambatannya berbanding terbalik dengan A. A itu apa? Luas penampang. Maka luas penampang ini berbanding terbalik dengan R. Maksudnya apa? Berarti harus makin mudah lewatnya. Analognya apa analoginya? Jalannya lebar. Jadi walaupun mobilnya banyak, tapi kalau jalannya lebar, teman-teman masih bisa ya gitu kan, nyalip-nyalip gitu kan. Kalau jalannya lebar, otomatis semakin lebar jalannya, teman-teman makin mudah melewati jalan tersebut. Berarti hambatannya makin kecil. Jadi rumusnya kakak menyebutnya rumus Rempelo ya. L-nya itu apa? Tadi panjang, betul ya. L-nya itu adalah panjang kawat atau panjang jalan yang tadi kita bicarain. Oke, dari rumus ini kita akan coba lihat dari permasalahannya gimana permasalahannya. Panjangnya 100 meter. Oh, berarti L-nya 100. Gitu ya. L-nya 100 dan luas melintangnya adalah 12 U. Apa itu U? Itu adalah mikro. Jadi saya tulis luas penampangnya adalah 12 mikrometer persegi. Berapa mikrometer persegi itu? Adalah 10 pangkat min berapa? Ayo tulis di kolom chat. Tulis di kolom chat. Kakak mau tahu. Kalian sudah tahu nggak mikro itu sudah tahu nggak? Mikro 10 pangkat min berapa? 10 pangkat min 6. Betul. Sip. Nah, sip. Kalian tahu nggak order-order kayak gitu? Perlu kakak jelasin nggak?
tulis di kolom chat. Kalau sudah tahu ya sudah, nanti kakak lanjutin aja. Tapi kalau belum tahu nanti kakak akan tulisin orde-ordenya gitu ya. Oke, banyak yang bilang perlu ya. Sudah ya, yang sudah tahu, oke, moga-moga ini akan menambah pengetahuan teman-teman, moga-moga. Tapi buat yang perlu, berarti tolong disimak secara apa namanya, secara fokus ya. Kakak mau tulis pakai yang kuning. Nanti kalau sudah selesai di screenshot aja, soalnya nanti kalau kakak balikin hilang gitu ya. Jadi ada orde. Orde ini adalah 10 pangkat yang biasanya nempel dengan satuan. Gitu ya. Contohnya kayak milimeter. Satuannya itu aslinya meter. Mili itu adalah ordenya. Gitu ya. 1 kilogram. Aslinya satuannya itu gram. Kilo itu adalah ordenya. Jadi yang depannya satuan itu adalah orde. Maka orde ini bisa kita tuliskan 10 pangkat ke atas dan 10 pangkat ke bawah. Gitu ya. Contohnya meter, maka ke atasnya apa? Kilometer dan seterusnya. Ke bawahnya apa? Milimeter dan seterusnya. Jadi kakak mau tulisin kalau 10 pangkatnya 10 pangkat 0 gitu ya. Kalau 10 pangkat 0 itu 1, berarti nggak ada ordenya. Meter gitu aja. Gram gitu aja ya kan, tanpa ada tambahan apapun. Kalau 10 pangkat 3, nah kalau 10 pangkat 3 ini cara bacanya adalah kilo. Contohnya 1 gram jadi 1000 gram. Nah 1000 gram ini bisa kita sebut 1000-nya adalah kilo. Simbolnya apa? Simbolnya K. Jadi saya tulisin K dulu. Nah bacanya adalah kilo. Gitu ya. Contohnya kalian sering kan beli boba kan? Beli boba gitu di toko boba ternyata tulisannya 8K. Maksudnya apa? 8 kilo gitu ya. Bobanya 8 kilogram. Bukan. Harga bobanya Rp8.000 gitu kan. Jadi ada 8.000-nya. Itu adalah orde. Maka atasnya kilo apa? Teman-teman tahu nggak kalau atasnya kilo? 10 pangkat 6. Tahu nggak? Betul, mega, tapi M-nya gede. Mega, betul mega, tapi M-nya gede ya. Mega gitu ya. Mirip seperti kalian menyebutkan 1000 kilobyte itu 1 megabyte. Maka atasnya megabyte apa? Pasti tahu dong. 1000 megabyte berarti apa? Giga. Wis, besar ya. Giga. Jadi giga itu berapa? 1 triliun. Nah, jadi kalau mega itu adalah million, berarti dia adalah juta. Tapi kalau giga itu udah ada yang jawab aja habis ini. Kalau giga itu 10 pangkat 9 triliun ya. Berarti atasnya lagi 1000 giga itu apa 1000 giga? 1 tera, betul. Tera. Nah, jadi tera itu adalah 10 pangkat 12 ya, 1000 miliar ya. Oh, 10 pangkat 9 itu miliar ya, 10 pangkat 12 triliun. Itu kalau naik. Itu kalau naik. Disimbolkan dengan 10 pangkatnya positif. Tapi kalau turun gimana? Nah, kalau turun ya. Ayo kita coba kalau tulisin kalau turun. Maka 10 pangkat 0 itu enggak ada. Tapi 10 pangkat min 3 itu yang tadi kita sebut M kecil. Mili gitu ya. Mili gitu. Ya mirip-mirip lah kayak kalian punya Instagram ya. Followermu berapa? 3K doang. Wes 3K. Berarti apa 3K? 3.000 followernya ya. Followernya berapa? 1,6. Ih, cuma 1,6. 1,6 M gitu ya. Tapi M-nya kecil. Berarti 10 pangkat min 3 gitu ya. Harusnya kalau 1,6 juta M-nya gede dong harusnya. Bercanda. Oke. 10 pangkat min 6 ini yang tadi kita sebut. Nah, tulisannya seperti huruf mu di huruf Yunani. Itu kita sebut sebagai mikro. Kalau 10 pangkat min 9 namanya apa? Betul. Namanya adalah N, nano. Nano. Ya, nanometer itu adalah panjang yang sangat kecil, lebih kecil bahkan daripada panjang gelombang cahaya. Nanometer. Gitu ya. Bawahnya nano apa? 10 pangkat min 12 berarti P, pico. Nah, jadi kalau ada huruf di depannya satuan itu adalah orde. Nah, teman-teman yang akan sering nanti teman-teman pakai itu biasanya nanti di sini biasanya. Tapi nggak menutup kemungkinan nanti dapat pico, bahkan nanti bisa dapat 10 pangkat 9, 10 pangkat 12 pakai apa namanya? Pakai orde. Nah, di screenshot dulu deh sebelum kakak balik ya. Sudah ada yang jawab soalnya tadi. Kak, jawabannya ini bukan. Iya, betul yang itu ya. Kamu yang jawab. Pinter kamu ya. Mantap, cocok. Dah di screenshot ya. Kakak balikin nih. Ayo. 3, 2, 1. Kakak balikin. Oke, yuk. Maka jawabannya yang mana? Oke. Kita tulisin dulu ya 10 pangkat min. Oh, jangan kuning, Kak. Nah, yuk. 10 pangkat 6
meter persegi. Terus rho-nya 2,4 kali 10 pangkat 8 ohm meter gitu ya. Maka dengan masukkan ke rumus ini, maka satuannya semua sudah kakak ubah jadi satuan SI, sehingga tinggal dimasukkan angkanya. Rho-nya 2,4 kali 10 pangkat 8, L-nya 100, 10 pangkat 2 dibagi nilai A. A-nya berapa? 12 kali 10 pangkat min 6. Nah, kayak gini ya. Maka di sini apa lagi yang salah ini? Rho L per A. Ya, betul, A. Sehingga nanti nilainya berapa ini? Iya, ordernya kelipatan 3 yang rata-rata yang diketahui ya. Tapi antara 10 pangkat min 3 dengan 10 pangkat 3 itu biasanya diketahui lebih banyak. Contohnya 10 pangkat min 2 senti, 10 pangkat min 1 desi, 10 pangkat 1 dk, 10 pangkat 2 hekto, dan seterusnya ya. Gitu kira-kira. Oke, kita lanjutin tadi. Rho L per A. Rho-nya 2,4, L-nya 100, terus 12 kali 10 pangkat min 6. Ini mah hambatannya gede banget ya dari angkanya ya. 2,4 kali 12, ini angkanya berapa ini? 2/10, 0,2. 0,2, 10 pangkatnya ini gede banget kalau kita ke atas ini. Jadi sepertinya ada kesalahan dari perhitungan saya. Tapi benar, angkanya bilangan pokoknya 2. Jadi biasanya kakak ngeceknya langsung ya dari bilangan pokoknya aja. 2,4 dibagi 12. Jadi 2,4 itu angkanya 24. 24 dibagi 12. Bilangan pokoknya 2. Cari aja dari ini. Yang bilangan pokoknya 2 aja yang mana? Jawabannya yang A gitu, 200. Gitu ya. Oke, kira-kira kayak gitu. Nah, R besar, kalau R besar itu hambatan atau tahanan, betul. Resistansi ya. Gitu. Pantesan AC-nya mati. Ya sudah, oke. Ya, kita lanjutin ya. Rumusnya cuma yang ini aja. Rho L per A. Gampang kan ya? Rempelo yang kakak kasih tahu ya. Oke, kita coba lanjutin. Setelah dari kalian tahu arus itu apa, hambatan itu apa, maka gabungan antara arus dan hambatan ini yang disebut sebagai tegangan yang dituliskan oleh hukum Ohm. Maka hukum Ohm ini yang akan kita pakai untuk menjelaskan tentang rangkaian listrik, teman-teman. Ya, oke, yuk kita coba lanjutin ke hukum Ohm. Nah, ketika kita bicara tentang rangkaian listrik, maka sebisa mungkin hambatan itu disederhanakan sehingga kita bisa tinggal masukkan ke satu hukum Ohm yang sangat-sangat sederhana. V sama dengan I kali R. Maka tugas kita adalah menyederhanakan hambatan-hambatan yang banyak ini. Caranya gimana? Kalau seri, hambatannya dijumlah, ya kan? R totalnya kalau di seri gimana? R1 tambah R2 tambah R3 tambah R4 dan seterusnya. Tapi kalau hambatan di paralel gimana? Nggak boleh dijumlahin langsung, diseperin dulu. Seper R total sama dengan seper R1 tambah seper R2 tambah seper R3 tambah seper R4 dan seterusnya. Nah, kakak biasanya ngasih ancar-ancar, kakak biasanya ngasih bantuan biar cepat. Nanti kalian nggak perlu menuliskan seper R-nya, tapi nanti pakai KPK yang kakak kemarin jelasin. Tapi boleh aja nanti kita pakai yang mana aja ya. Kita coba lihat di soal nomor 3. Kita lihat soal nomor 3. Berikut ini adalah gambar dari hambatan. Pertanyaannya adalah berapa besar kuat arus listrik yang mengalir pada hambatan 9 ohm. Ini ada 9 ohm nih. Nah, ini ada 9 ohm. Maka berapa arus listrik yang masuk ke situ? Ya, tuliskan dulu yang namanya hukum Ohm. Hukum Ohm itu gimana? V sama dengan I kali R. Artinya I sama dengan V per R. Gitu kan ya? Masalahnya di sini adalah R itu adalah hambatan dari apa? Hambatan dari resistor. Tapi tidak semua resistor ada dalam perhitungan ini. Ada satu yang bentuknya adalah hambatan dalam. Taunya dari mana? Ini. Nah, lihat. Ini bentuknya resistor. Ini bentuknya resistor. Ini bentuknya resistor. Ini bentuknya resistor. Tapi ternyata ada hambatan yang ngumpet. Ngumpetnya di mana? Di dalamnya baterai. Itu kita sebut sebagai hambatan dalam. Maka kita akan mudah untuk menghitungnya jika ini kita ubah dulu. Jadi arus total yang mengalir dari baterai dengan menghitung semua hambatan yang ada di dalam rangkaian tersebut, termasuk hambatan dalam. Jadi boleh kita tulis.
Nah, ini adalah V, ini adalah E. Apa itu E? E itu adalah komponen elemen listriknya atau baterainya. Baterainya tersebut punya tegangan. Nah, tegangannya itu yang kita sebut sebagai E ini atau epsilon ya. Jadi kalau saya menuliskan E itu adalah sumber tegangannya atau elemen tegangannya, gitu ya. Tapi kalau saya sebut V, V itu adalah tegangan total rangkaian. Makanya sedikit beda nih antara hukum Ohm kalau ada hambatan dalam dengan nggak ada hambatan dalam. Kalau ada hambatan dalam biasanya tegangannya beda. Ayo kita coba lihat perbedaannya ya. Maka coba dilihat dulu. Maka kita akan masukkan nanti nilai R dan R kecilnya. Jadi R-nya ini akan dimasukkan hambatan totalnya semuanya. Ayo kita coba hitung hambatan totalnya berapa. Ayo sekarang coba dilihat. Kita hitung secara cepat ya. Dari baterai ke 8 ohm. Habis ke 8, ada yang ke atas ke 9, terus ke bawah ke 6, kemudian masuk ke 12, balik lagi ke 12. Maka yang mana yang harus kita hitung dulu? Di seri dulu atau di paralel dulu? Nah, yang dihitung yang di paralel dulu. Ada percabangan nggak? Ada. Percabangannya di mana? Di sini. Ini percabangan. Buktinya apa percabangan? Arus setelah lewat 8 ohm, dia bisa ke atas ke 9 atau ke bawah ke 6. Artinya kita harus hitung dulu 9 sama 6 ini ya. Boleh kita hitung pakai seper-seperan, boleh. Nanti kalian bisa menghitung seper RP sama dengan seper 9 ditambah seper 6 dan nanti kalian bisa mendapatkan RP-nya. Ya, kakak pengen lebih cepat, kakak pengen dapatkan dengan KPK-nya berapa? 9 sama 6 KPK-nya, ayo. KPK-nya berapa? KPK-nya. 9 sama 6 dibalik dulu, jangan lupa dibalik. KPK-nya 18 KPK-nya. Maka 9 supaya jadi 18 kaliin 2 gitu kan. Nah, 6 supaya jadi 18 kaliin 3. Maka 18 per 5. Yang tadi ngirimin 5 per 18 itu lupa dibalik. Itu ya. Nilainya bener ya. 5 per 15 tapi itu masih seper R. Dibalik dulu. Maka 18 per 5 ini artinya nilai hambatan yang di paralel ini adalah 3,6 ohm. Gitu ya. Maka kita akan masukkan nilai arusnya. Arusnya berapa arusnya? Ini. E-nya nilainya adalah 12 volt dibagi R besar. R besar itu berarti hambatan semua yang ada di rangkaian. Mulai dari 8 tambah dengan hasil paralelnya 3,6 ditambah dengan 12 tambahkan dengan hambatan dalam yang ini 0,4 gitu ya. Oke, maka hasilnya berapa? 12 dibagi 3,6 tambah 0,4 4 tambah 12 16 tambah 8 24. Nah, 24. Maka arusnya adalah di sini aja. Arusnya adalah setengah ampere. Jawabannya yang E, salah. Duh, kok salah? Kenapa, Kak? Nilai 0,5 ampere itu adalah arus yang keluar dari baterai. Jadi yang keluar dari baterai di sini masih 0,5 ampere. Yang masuk ke sini masih 0,5 ampere. Bahaya di sini nih. Di titik A, di sini ada percabangan. Ada yang ke atas, ada yang ke bawah. Arusnya kebelah dua. Sehingga yang masuk ke 0,9 itu bukan 0,5. Jelas ya? Bukan 0,5. 0,5 adalah arus yang keluar dari baterai atau kita sebut sebagai arus yang ada pada rangkaian. Itu 0,5. Tapi yang masuk ke 9 ohm bukan 0,5. Gimana caranya? Caranya adalah dari sini. Ini yang teman-teman tadi hitung. Lihat. Nah, yang ini ya. Ada angka 2 dan angka 3 itu sebenarnya menggambarkan porsi dari arus yang masuk ke dalam rangkaian tersebut. Kenapa kok itu porsinya? Karena ini berhubungan dengan hambatannya. Ingat ya teori hambatan ya. Kalau hambatannya gede, arusnya pasti kecil. Kalau hambatannya kecil, arusnya pasti gede. Jadi antara 6 dengan 9, 9 ini hambatannya paling gede. Karena hambatannya lebih gede, arus yang masuk lebih kecil. Seberapa perbandingannya? Ini perbandingannya. Yang masuk ke 9 itu 2 bagian, yang masuk ke 6, 3 bagian. Nah, totalnya berapa? 5 bagian, dan 5 bagian itu adalah arus totalnya. Sehingga arus yang masuk di 9 itu adalah, saya sebutnya I9 ya, itu pakai angka 2 yang ini tadi, 2 per 5. 5-nya dapat dari mana? 2 tambah 3. Ya, kan yang 9 dikali 2 tuh.
Yang 6 dikali 3, maka 2 tambah 3 ini 5. 9 punyanya 2. 2 ini punya 9 ya. Jadi ini kali 0,5. Hasilnya 0,2 ampere. Ini jawabannya. Gitu, 0,2 ya. Cocok gitu. Sudah jam segini aja. Ini baru dapat 2 soal loh. Ayo kita gas aja ya. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyain? Oke, sip. Cocok. Oke, teman-teman, itu linknya yang sudah di-share sama Kak Alia itu link presensi, jangan lupa diisi. Seandainya nggak bisa diklik, di-copy, terus dipaste di browser. Nanti diisikan di sana aja ya. Oke, ayo kita lanjut. Kita lanjut. Ya. Beli TNT di mana? Oke, lanjut. Di sini ada sebuah tegangan yang harus kita selesaikan. Maka pertanyaannya, jika diketahui dari A sampai C tegangannya 15 volt, pertanyaannya berapa dari B ke C? Maka teman-teman ingat tentang rangkaian. Ada rangkaian seri, ada rangkaian paralel. Kalau rangkaian seri arusnya akan sama. Kalau rangkaian paralel arusnya beda. Gitu ya. Maka teman-teman bisa lihat di sini. Arus dari A ini arusnya masuk ke sini. Nah, masuk ke R ke atas dan R ke bawah. Kemudian arus ini nanti akan ketemu lagi di titik B, kemudian masuk di R. Jadi arusnya akan tetap sama. Jadi boleh kakak tulis gini dong. IAC sama dengan IBC. Arusnya sama. Kenapa kok arusnya sama? Karena rangkaiannya seri, ya kan? Apa itu arus menurut sesuai dengan hukum Ohm? Saya tulis VIR. Nah, berarti I-nya apa? I-nya adalah V per R. V-nya AC per R AC sama dengan I-nya, V. V-nya BC per R BC. Gitu kan? Maka tugas kalian menghitung dengan cepat berapa R dari A sampai ke C. Berapa ohm ayo? Atau berapa R? Ini ada R, ini ada R, ini ada R. Dari A sampai C, berapa ayo? Ayo dari A sampai C. Berapa? Hambatan totalnya berapa R? Berapa R? 2. Salah. Salah. Ayo kita cepat ya, kita yang cepat ya. Oke, caranya seperti ini, lihat teman-teman. Di sini ada R, di sini ada R. Maka hambatan paralelnya berapa? KPK-nya R ya kan, KPK-nya 1 dibagi 1 plus 1 atau 1 plus 2. Jadi kalau ada hambatan R sama R sama R berarti hambatan paralelnya berapa? R dibagi 2. Ya kan? Jadi kalau kalau paralelnya ini hambatannya sama persis, maka tinggal hambatan penggantinya R dibagi jumlah hambatannya ada berapa. Ini ada 2. Ya. Jadi ini adalah setengah R. Setengah R ditambah R. Setengah ditambah 1. 1/2 R. Atau di sini ditulis 3/2 ya. Ada teman yang menuliskan 3/2 ya. Betul, 3/2. Jadi VAC-nya kita masukkan 15 dibagi RAC-nya 1,5 aja. 1,5 R. Sama dengan VBC, kita tulis VBC dibagi R dari B ke C. Ya, R doang. Ya kan? Maka R-nya coret-coret sehingga 15 dibagi 1,5. Oh, berarti VBC-nya adalah 10 volt. Gampang kan? Gitu ya. Kenapa IAC sama dengan IBC, Kak? Karena rangkaiannya seri. Kalau rangkaiannya seri, arusnya sama. Gitu. 1/2 R dapat dari mana, Kak? 1/2 R dapat dari rangkaiannya ini. R sama R. R atas sama R bawah di paralel. Berarti hambatannya jadi setengah R ya. Jadi setengah R ditambah R. Jadi 1/2 R. Gitu. Mantap. Salma bantuin kakak jawab. Pinter, cocok. Gitu ya. Jadi kalau rangkaian seri arusnya yang sama. Kalau rangkaian paralel yang sama apa? Tegangannya. Gitu ya. Gampang ya? Oke, kita lanjutin. Pertanyaannya, dari mana kita harus menghitung? Maka kalau kalian ketemu dengan sebuah rangkaian, maka kalian akan mudah menghitungnya kalau teman-teman tahu di mana titik percabangannya. Maka kalau kalian ingin tahu percabangan di mana, gambarin aja arus dari ujung sampai ke ujung itu larinya kemana. Bisa lurus seperti ini, ya kan? Atau belok. Nah, cocok, ada yang sudah jawab tuh. Pintar tuh yang sudah jawab. Oke, maka di sini pasti ada percabangan di sini.
Karena di sini ada percabangan, yang di dalam percabangan itu jangan dihitung dulu. Hitung dulu yang nggak ada percabangannya. Contohnya nggak ada percabangannya yang mana? Yang ini nih nggak ada percabangan nih. 5 ke 1 ke 2. Artinya dari 5 ke 1 ke 2 ini rangkaiannya apa? Ini rangkaiannya seri. Walaupun belok-belok itu aslinya lurus doang ya. 5, 1, 2. Karena rangkaiannya seri berarti dia dijumlahin aja. Rangkaian totalnya adalah 5 tambah 1 tambah 2 berarti 8 ohm. Jelas ya? Maka ada 8 ohm di atas dan 8 ohm di bawah. Maka hambatan paralelnya berapa? 8 dibagi 2. 8 dibagi 2 berapa? 8 dibagi 2 sama dengan 4. Maka ujungnya sini 8, ujungnya di tengah sini jadi 4 yang barusan kita hitung, ujungnya 1. Hasilnya 13, selesai. Jadi teman-teman, kalau sudah bisa cepat di bagian R seri, R paralel itu akan memudahkan banget. Gitu ya. Terutama teman-teman kalau mau seri langsung aja dijumlahin. Jadi nulisnya R tambah R tambah R itu di otak aja. Teman-teman tinggal jumlahin aja. Begitupun kalau di paralel, sepernya itu di otak aja. Teman-teman langsung hitung. Pakai KPK contohnya. Gitu. Kenapa kok 8/2 Kak? Soalnya ada 8 yang di atas, ini 8. Ini ada 8 di atas, terus ada lagi 8 yang di bawah. Jadi 8 ada di atas, 8 di bawah. Berarti 8-nya ada 2 paralel. Ya. Jadi hambatan totalnya 8 dibagi 2 itu 4. Gitu ya. Oke. Kok bisa ngitung R-nya cepat? Ya, soalnya memang ini yang bikin mempermudah itu kalau teman-teman bisa langsung ketemu mana yang harus di seri, mana yang harus di paralel. Cara ngitnya gini teman-teman. Oke, fokus. Masih banyak yang bingung. Nah, ayo fokus ke kakak. Biar cepat ya. Kalau kelihatan nggak ada percabangan, jumlahin semua. Kalau ada percabangan, lihat dulu masing-masing berapa. Kalau ternyata masing-masing itu nilainya sama, tinggal dijumlah dengan komponennya. Ya kan? Contohnya, atas ini ada 8. Ini ada 8 ya. Atas ini 8, bawahnya di sini 8. Berarti komponennya sama kan? 8 dibagi 2. Selesai jadi 4. Ya. Tapi kalau beda gimana? Kayak tadi 9 sama 6. Beda nih angkanya, 9 sama 6. Pakai KPK. 9 sama 6, KPK-nya 18. Berarti 18 dibagi 9 tadi 2, 18 dibagi 6, 3. Berarti 18 dibagi 5, 3,6. Selesai. Oke, kayak gitu. Oke, ayo kita cepet-cepetan. Hasilnya berapa? Tulis di kolom chat. Ayo tulis di kolom chat. Oke. Oh. Ya ta, 60 ta. Kok kayak nggak ada di opsi ya? Oke, Jauzan sudah menjawab. Ada yang lain kah? Ada yang lain? 18 nggak? Oh ya sudah, 18. Ya, ada yang lain kah? Satu jawaban lagi? 18. Oke, sudah ada 3 jawaban. Yang satu 60, yang 3 18. Oke, kita akan dengan cepat. Oke, fokus. Kita akan coba dengan cepat ya. Kita akan coba dengan cepat. Maka dari A, di sini ada percabangan. Jangan dihitung dari percabangan itu. Haram hukumnya, ya. Menghitung dari percabangan itu haram ya. Nanti berdosa, nanti masuk neraka. Jangan. Jadi, lanjutin dulu perhitungannya. Maka yang mana yang bukan percabangan? Yang ini yang bukan percabangan. Ya, maka yang ini bukan percabangan, berarti apa itu? Seri. Maka berapa serinya? 7 ditambah 5. 7 tambah 5, 12. Maka ini jadi 12 ohm. Stop. Di sini 12 ohm. Di sini 12 ohm. 12 ohm sama 12 ohm di paralel. Maka hambatan penggantinya berapa? 12 dibagi 2, ya kan? 12 dibagi 2, totalnya jadi 6 ohm. Jelas ya? Maka rangkaiannya jadi seperti ini, teman-teman. Rangkaian nanti jadi seperti ini. Ini 6, terus ini 6. Nah, ini 6 ohm hasil dari paralelnya tadi. Terus di sini ada 6 ohm. Terus di sini ada 12 ohm, di sini ada 6 ohm, di sini ada 6 ohm. Gitu kan? Maka di sini hasil dari 6 ohm yang tadi itu akan diseri dengan 6 ohm yang di atas ini. 6 tambah 6, 12. Maka setelah ini jadi 12 ohm. 12 ohm yang ini diparalel dengan 12 ohm yang di sini. 12 dengan 12 diparalel 6. 6 ditotal dengan 6 sama 6, 18. Oke. Jawabannya 18. Sekarang jawabannya apa?
Yuk, satu lagi Kak Alia. Minta satu lagi. Jawabannya berapa? Jawabannya berapa? Ayo. Jawabannya berapa? Ayo, kakak akan jelasin dengan sangat cepat nanti. Ayo, tulis. 75, salah. Iya, betul 75 betul. Oke, Ainur Nadifa, mantap 75. Oke. Bismillah 75, bismillah ya. Bismillah Komisaris BUMN. Ayo kita coba bahas. Oke, di mana ada percabangan? Jangan memulai perhitungan dari situ. Haram, dosa, masuk neraka ya. Jadi ini percabangan. Ini percabangan, jangan dimulai dari sini. Ini percabangan juga, jangan dimulai dari sini. Ini percabangan juga, jangan mulai dari sini. Berarti percabangan semua dong. Ya sudah, karena nggak ada yang bisa diseri, berarti kita mulai dari paralel yang paling dalam dulu. Mana paralel yang paling dalam ini? 40 sama 40 di paralel, totalnya jadi 20. Maka hasil dari 20 ini diseri dengan 180 kan, totalnya jadi 180 tambah 20 jadi 200. 200 yang di bagian bawah dengan 200 yang di bagian atas di paralel. Maka totalnya jadi 100. Maka 100 diseri dengan 50 jadi 150. 150 di atas dan 150 di bawah di paralel. Totalnya jadi 75. Mantap, 75. Gitu ya. Cepet-cepetan ya, tapi karena waktunya sudah habis ya, jadi kakak nggak jadi membahas soal UTBK nih, masih banyak nih. Waduh, soal UTBK-nya kayak gini ya, kapan-kapan aja ya, nanti kita akan ketemu lagi ya. Oh iya, saya ada yang jawab nih, ada yang tanya nih, Kak mau tanya untuk nomor 4 tuh berarti setiap R-nya bernilai 0,5. Soal nomor 4 kakak lupa, soal nomor 4 itu yang mana? Soal nomor 4 ya, yang ini. Oh, yang ini kan? Enggak, karena di sini baterainya cuma ada satu. Baterainya cuma ada satu, nilainya 0,4 ohm kayak gitu. Ini nomor 3, Ding. Oh, ya, yang ini ya. Yang ini, hambatannya berapa hambatannya? Hambatannya tinggal di ini aja, tinggal di berapa ya ini ya? 10 volt. Oh, belum tahu karena di sini arusnya nggak dikasih tahu berapa ampernya, belum dikasih tahu. Tapi kalau arusnya ada ampernya, nanti akan ketemu berapa ohmnya hambatannya, gitu. Ya, oke, kita sudah offset nih sampai di detik ini nih. Ya, oke, sip. Oke, nomor 1 sudah, sekarang nomor 3, boleh silahkan yang nomor 3 ya. Sudah offset. Habis ini kakak akan mengajar Kombespol. Jadi selain kakak ini mengajar teman-teman yang kelasnya premium, ada juga yang kelas gratisan teman-teman. Jadi teman-teman bisa ngajakin teman-teman yang lain untuk belajar bareng dengan sekolah. Nama layanannya ada Kombespol. Ya, nanti silakan diikuti itu tuh apa namanya IG-nya sekolah, nanti akan dikasih tahu Kombespol, daftarnya di sini. Nanti ada kelas gratisnya jam berapa, pelajarannya apa. Gitu ya. Oke, jangan lupa isi presensi. Terima kasih untuk teman-teman yang hadir hari ini. Moga-moga bisa menambah kemampuan teman-teman untuk menyelesaikan permasalahan listrik dinamis, terutama di sekarang pelajaran di sekolah, dan utamanya untuk kita bisa tembus di PTN, insya Allah pekan depan. Gitu ya. Kakak akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Majid atas materinya hari ini. Yang belum absen, jangan lupa untuk mengisi link absensi yang sudah kakak kirim melalui kolom chat. Terima kasih semuanya atas kehadirannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.